Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Silva Audra Vanessa dari program studi psikologi 2021. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Cut selaku dosen Ilkom mengenai masalah LGBT. Jadi bagaimana tanggapan Ibu mengenai LGBTQ yang ada di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih banyak. Salam kenal juga untuk Silvi. Silva. Silva. Oke, ngomongin LGBT, sebenarnya saya tidak concern ke riset ke sana ya. Jadi taunya mungkin cuma sekedar baca berita, kemudian lihat thread di Twitter, karena sekarang lagi rame ya. Kemudian bagaimana dari berita-berita media-media independen dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dilihat mengenai LGBT sendiri, saya tidak bisa membenarkan karena saya Muslim, saya tahu itu salah dan saya tidak berani juga menyatakan salah gitu ya, karena memang kalau di komunikasi itu ada istilahnya kita golongkan mereka sebagai kaum minoritas ya. Jadi itu juga beberapa teori menggolongkan mereka LGBT adalah kaum minoritas yang punya hak dan sebagainya gitu ya. Secara hak manusia mungkin, nah itu saya tidak tahu pasti mengenai hal itu. Nah, satu, sebagai Muslim saya tahu itu salah dan saya menyatakan itu salah. Kemudian dari berbagai sumber yang saya dapatkan, apalagi sekarang lagi rame tuh, di beberapa kali saya lihat di berita, di thread Twitter, ternyata salah satu dampak yang cukup besar gitu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang muncul dari perilaku mereka gitu ya. Nah, itu mungkin poin yang cukup penting karena memang impact-nya langsung terasa. Mungkin kalau ngomongin secara keagamaan, banyak orang yang merasa kalau balasannya di akhirat tuh kayak ya masih nanti gitu ya, jadi nggak kerasa banyak gitu. Tapi kalau udah ngomongin penyakit yang kemudian memang dokter yang ahlinya sendiri yang menyatakan bahwa ada banyak sekali seperti HIV yang kemudian saya lupa sumbernya dari dokter siapa gitu ya, yang sampai menceritakan di sebuah podcast bilang kalau perilaku mereka sampai penyakitnya itu yang jarak berapa 1 meter aja kecium bau dan sebagainya. Nah itu kan dampaknya besar sekali karena penyakit dan umur dan masalah nyawa orang gitu ya. Nah paling itu sih concernnya. Dengan lagi sekarang di Bandung HIV ternyata baik banget. Nah, salah satunya kan adalah dampak dari perilaku LGBT gitu. Jadi secara agama salah, agama saya menyatakan itu salah dan saya percaya pada agama saya. Tapi kalau kita bahas HAM, bahas lain-lain itu mungkin lain ranahnya ya gitu. Mereka juga kan akhir-akhir ini kayak mengutarakan kesetaraan. Ya. Gimana tanggapan Ibu mengenai hal itu? Oke, kalau ngomongin kesetaraan sebenarnya saya juga nggak ngelihat poin apa sebenarnya mereka tuntut gitu ya. Cuma memang negara kita tidak mengakui mereka, tidak mengakui keberadaan mereka, sehingga berbagai kesetaraan haknya mungkin ya masih dalam proses perjuangan gitu ya. Kalau secara agama ya tentu agama kita nggak mungkin menerima ya. Tapi kalau sebagai masyarakat Indonesia itu mungkin beda lagi perspektifnya. Nah, kalau dibaca saya sempat baca tentang bagaimana culture tentang LGBTQ ini, memang dari dulu mereka tuh muncul ditolak dulu, bahkan di negara maju pun mereka muncul ditolak dulu gitu. Jadi ini mereka melakukan sama prosesnya ketika mereka minta diakui di negara maju, mereka coba ke negara-negara Muslim yang yang sekarang belum menerima gitu. Jadi kalau hak kita balik lagi ke Pancasila mungkin ya. Satu, kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Apakah semua agama mengakui keberadaan mereka? Nah, kalau memang ada agama yang membenarkan LGBT, mungkin ada poin-poin yang bisa mereka tuntut. Tapi kalau ternyata dari semua agama yang diakui mereka tidak diakui, yang mau arahnya kemana gitu. Paling itu sih. Menurut Ibu apa aja kayak penyebab seseorang menjadi bagian dari kaum LGBTQ tersebut? Apalagi kita kan mayoritas Islam, yang pastinya jarang gimana orang-orang yang mayoritas Islam bisa terjun ke dunia LGBT. Oke. Saya kurang tahu banget ya. Paling apa ya, saya jadi bingung juga.
Penyebabnya apa ya? Kalau saya lihat sebagai orang awam, mungkin pola asuh orang tua punya pengaruh. Kemudian yang biasanya yang saya tahu sebagai orang awam juga, rata-rata orang yang cenderung ke arah sana ketika dia berada dalam keluarga tapi dia minoritas. Misalkan berlima bersaudara tapi dia anak laki-laki sendiri di tengah-tengah, kemudian punya kakak beradik yang memang perempuan semua, senangnya make-upan, senangnya main boneka gitu ya. Itu bisa jadi pemicu karena memang beberapa orang yang saya kenal arahnya ke sana, oh ternyata dia selama ini hidup atau berada di lingkungan yang memang mengarah pada satu gender tertentu, dianya minoritas, atau beberapa juga karena kecewa sama gender tertentu sehingga dia tidak berminat lagi nih sama gender ini gitu ya. Misalkan seorang anak laki-laki kecewa dengan bapaknya, yang bapaknya mungkin mengkhianati ibunya, atau bapaknya ternyata laki-laki tapi tidak pernah melindungi, berperilaku kasar dan sebagainya, atau perempuan kecewa dengan ibunya ya, mungkin arah-arah perilaku itu adalah bagaimana mereka mungkin mengalami kekecewaan dalam kehidupan sosial kali ya. Jadi mungkin dua itu sih yang saya ketahui sebagai orang awam. Terus pertanyaan terakhir, apa yang Ibu lakukan untuk menghindari dari paparan LGBT? Oke. Satu, saya itu orang Aceh ya, jadi hidup di Aceh, kemudian tentu agama saya dari kecil kental sekali yang kami pelajari, dan tentu itu sudah dikenalkan dari awal sama dari orang tua, dari keluarga. Kemudian ya satu sih dari keluarga sih paling berpengaruh. Kemudian saya dari lingkungan sebenarnya tidak menyimpan, maksudnya saya nggak akan mau nih sama temenan karena LGBTQ dan sebagainya, karena itu menurut saya seringkali sifatnya praduga yang belum bisa kita buktikan, oh dia beneran LGBT, cuma kelihatannya gelagatnya dan sebagainya. Jadi teman saya ada kok yang kelihatannya senangnya sama sesama laki-laki atau senangnya sesama perempuan, tapi karena saya tidak bisa memvonis ya, jadi ya tetap berada di lingkungan itu. Hanya saja hal-hal yang sifatnya doktrin atau bagian dari simbol-simbol mereka gitu ya, kita jauhi ya, dan beberapa kali bahkan saya pernah, karena saya tidak khawatir soal itu gitu ya, dan saya yakin saya punya arah gender saya kemana gitu, saya sudah punya keyakinan dan tidak pernah khawatir soal itu. Bahkan saya pernah nih, kalau saya cerita, saya pernah ikut sebuah event, saya kebobolan karena saya dapat stiker, ternyata stiker adalah lambang perjuangan mereka gitu. Tadinya saya nggak ngeh, pas saya lihat oh iya gitu, pun tahu dari teman. Ya balik lagi lah ke diri kita ya, kalau memang berada di satu dari keluarga sudah ditanamkan dan sudah tahu betul baik benar soal LGBT tadi dari sisi keagamaan, maka bukan berarti kita masuk ke lingkungan atau kenal sama teman-teman yang terindikasi dalam tanda kutip pasti akan berbahaya, nggak juga. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, dan bukan berarti harus memaksakan orang harus ikutin menurut kita benar ini seperti itu, nggak juga. Berarti menghindari lingkungan yang seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih banyak atas wawancara. Saya mohon maaf nih, saya nggak banyak tahu soal LGBT. Iya, nggak apa-apa banget. Terima kasih banyak. Yes. Sekian wawancara saya dengan Ibu Cut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.